Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dengan Nia. Kali ini kita akan berkenalan dengan kurva normal. Kurva normal ini untuk apa ya? Selanjutnya, sebetulnya kurva normal ini akan digunakan dalam pembahasan uji hipotesis. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kurva normal itu seperti apa, sehingga pada pembahasan uji hipotesis yang menggunakan kurva distribusi Z atau T, teman-teman akan menjadi lebih mudah. Berikut adalah gambar dari distribusi normal. Ini adalah nilai variabelnya, sumbu X-nya adalah nilai variabelnya, sedangkan sumbu Y-nya adalah frekuensi. Jadi, yang tengah ini adalah median, ya, nilai tengah, dan ini juga sekaligus merupakan modus. Jadi, nilai dengan F yang paling tinggi, nilai dengan frekuensi yang paling banyak. Ya, jadi yang garis ini adalah titik tengah, garis tengah, dan modus. Kurva normal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya lonceng dengan nilai min sama dengan median sama dengan modus. Jadi nilai garis yang di tengah ini adalah nilai min, median, dan modus. Yang kedua, kurva normal berbentuk simetris dengan sumbu simetrinya nilai min tadi. Jadi bagian kanan dan bagian kiri dari kurva normal bentuknya sama persis. Luas daerah di bawah kurva sama dengan 1. Jadi kalau teman-teman menghitung berapa luas daerah di bawah kurva normal, ini luas daerahnya sama dengan 1. Prinsip ini yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan uji hipotesis. Saya memiliki beberapa contoh kurva normal. Berikut adalah kurva normal yang memiliki rata-rata beda, namun memiliki standar deviasi yang sama. Teman-teman ingat bahwa rata-rata adalah ukuran sentral, sedangkan standar deviasi atau varians adalah ukuran variabilitas. Jadi rata-rata menunjukkan posisi si kurvanya ada di mana, sedangkan standar deviasi menunjukkan lebar atau tidaknya kurva. Jadi di sini ini adalah kurva yang pertama memiliki rata-rata mu, ditulisnya mu1, sedangkan kurva yang kedua ini memiliki rata-rata sebesar mu2. Di mana mu2 nilainya lebih besar dibandingkan dengan mu1, sehingga posisi kurva normal yang kedua itu posisinya ada di sebelah kanan. Jadi kalau rata-rata lebih besar, maka posisi kurvanya ada di sebelah kanan. Sedangkan sigma ini menunjukkan standar deviasi. Sigma 1 sama dengan sigma 2 menunjukkan standar deviasi kurva 1 dan standar deviasi kurva 2 itu sama besarnya. Hal ini ditunjukkan dengan tinggi kurva yang sama dan lebar kurva yang sama. Jadi dari ujung kiri dan ujung kanan, kurva 1 dan kurva 2 memiliki ukuran yang sama. Berikutnya adalah contoh kurva yang memiliki minnya sama, sedangkan standar deviasinya berbeda. Gambarnya begini. Jadi titik tengahnya, ukuran sentralnya ini sama, mu1 sama dengan mu2, sedangkan standar deviasinya berbeda. Sigma 1 ada sigma 2. Sigma 1, jika gambarnya seperti ini, bisa dikatakan bahwa sigma 1 ini nilainya lebih kecil dibandingkan dengan sigma 2. Jadi variabilitas dari sigma 2 itu lebih besar, sehingga datanya nilai minimum dan nilai maksimumnya itu jauh lebih besar, ya. Jadi variasi dari kurva 2, variasi dari variabel yang dinyatakan oleh kurva 2 itu lebih besar dibandingkan dengan yang satunya lagi. Jadi ini gambarnya lebih sempit, ya, lebih sempit dan lebih tinggi dia gambarnya. Sigma 1 lebih kecil dibandingkan dengan sigma 2.
Yang berikutnya adalah contoh kurva yang memiliki mean dan standar deviasi berbeda. Jadi mean dan standar deviasinya dua-duanya berbeda. Seperti ini. Ini menunjukkan rata-rata kurva 2 itu lebih besar dibandingkan dengan yang kurva 1. Begitu juga dengan standar deviasinya. Standar deviasi variabel yang kedua itu lebih besar dibandingkan dengan yang pertama. Nah, berikutnya kurva normal juga seringkali digunakan untuk melihat posisi sebuah data. Jika saya memiliki kurva normal di mana sumbu simetrinya ini adalah rata-rata dan di sini diberi jarak, diberi garis untuk setiap satu standar deviasi. Jadi ini rata-rata, ini satu standar deviasi. Dari sini ke sini itu 2 standar deviasi. Dari simetri ke ujung itu 3 standar deviasi. Dapat dikatakan bahwa data itu kalau saya jumlahkan 34 dan 34 ini jadi 68. 68% data itu berada di antara minus 1 standar deviasi sampai dengan 1 standar deviasi. Jadi kebanyakan orang itu nilainya ada di sini sebanyak 68%. Orang yang nilainya lebih besar dari 2 standar deviasi atau lebih kecil dari 2 standar deviasi, artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak seperti kebanyakan ya. Kalau di bawah berarti nilainya memang kecil. Ya, kecil. Dan jika sebelah kanan, maka orang yang berada nilainya berada di atas 1 standar deviasi berarti nilainya tinggi. Terlebih lagi jika nilainya berada lebih dari 3 standar deviasi, maka ini seringkali disebut sebagai orang yang ekstrim ya. Orang yang kalau ini misalkan digambarkan sebagai variabel IQ, maka orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang superior. Jadi orang-orang yang memang IQ-nya sangat tinggi. Itu hanya ada sebesar 2,27%. Dan ini adalah kebalikannya, orang-orang yang IQ-nya sangat rendah. Ya. Nah, ini seringkali digunakan sebagai acuan orang dalam melakukan kategorisasi tinggi rendahnya sebuah nilai. Biasanya orang dikatakan rata-rata ya atau sedang itu jika nilai berada di antara minus 1 standar deviasi sampai dengan 1 standar deviasi. Orang dikatakan nilainya tinggi jika nilainya berada di antara 1 sampai dengan 2 standar deviasi. Orang dikatakan rendah jika nilainya berada di antara minus 1 sampai dengan minus 2 standar deviasi. Dikatakan sangat tinggi jika lebih dari 2 standar deviasi dan dikatakan sangat rendah jika berada di lebih kecil dari lebih kecil dari 2 standar deviasi di sini. Jadi kalau misalkan saya mau menyeleksi beasiswa dari 1000 orang akan diambil misalkan 20 orang saja. Maka kalau saya mengambil 20 dari 1000 itu adalah 2% ya. Maka saya akan mengambil yang nilainya lebih dari 2 standar deviasi. Dalam hal ini akan ada sebanyak 22 orang. Seperti itu. Ini adalah kurva normal. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.